Kabupaten Solo. Hari ini kita akan berbincang-bincang ria bersama dengan narasumber podcast kita pada hari ini. Itu perempuan cantik di sebelah saya, Ibu Lili Ramadhani ya, bukan Ramadhani. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Dosen ekonomi di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita minta dulu pemateri kita yang cantik jelita ini untuk memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lili Ramadhani. Seperti yang disebutkan di wawancara tadi, bukan Ramadhani, bukan Rahmadhani, tapi Ramadhani. Mungkin agak aneh nama saya. Kemudian saya ini dosen UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, tepatnya di Fakultas Ekonomi. Saya udah kurang lebih 5 tahun di situ. Sekian perkenalan dari saya. Oke, kita akan berbincang-bincang mengenai survei kepuasan masyarakat yang baru-baru ini sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Solo. Nah, Bu Lili, seberapa penting survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh lembaga negara? Kalau ditanya seberapa penting, itu penting ya kan. Jadi dari survei itu kita tahu masyarakat ini puas nggak terhadap kinerja dari lembaga publik di negara ini kan. Karena kalau nggak ada survei itu, ya mungkin lembaga itu merasa kita udah oke nih, pelayanan kita udah oke, tapi pada intinya masyarakat belum tahu kan ya apa isi hati masyarakat. Jadi kalau dari kita melakukan survei, kita tahu masyarakat seberapa besar masyarakat itu puas dengan kinerja dari lembaga, terutama seperti sekarang ini sendiri Bawaslu terutama ya. Jadi dari itu tahu seberapa puas masyarakat tingkatnya. Berarti memang hasil penilaian masyarakat ya, Bu Lili? Jadi dari kalau jadi kan kita melakukan survei itu kan memang benar-benar survei ya. Artinya memang nggak ada sesuatu hal di belakangnya, nggak ada intimidasi, nggak ada. Memang masyarakat itu memang benar-benar isi tanpa kita ketahui apa yang dia isi. Iya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa masyarakat itu puas nggak dengan kinerja kita, gimana pelayanan kita selama ini. Oke. Kita punya alat ukur, jadinya sebagai alat ukur bagaimana kinerja kita gitu. Kalau nggak ada yang menilai, tentu kita nggak tahu berapa kinerja kita, seperti apa kinerja kita sebenarnya. Seberapa besar pengaruh survei kepuasan masyarakat terhadap perkembangan lembaga ke depannya? Kalau saya seberapa besar, pengaruhnya itu besar banget. Jadi kalau ada survei dan hasil survei itu tahu kita hasilnya, dan memang hasil itu dijadikan sebagai alat ukur kita untuk kinerja kita. Oh ternyata setelah diukur, ternyata masyarakat hanya puas sampai di sini. Jadi apa aja yang akan kita harus lakukan lagi ke depannya? Kalau dari situ kan tahu. Kalau kita nggak lakukan survei kan kita nggak tahu. Jadi kalau memang Bawaslu ini contohnya memang mau ingin menjadi lebih baik, tentu harus melihat nilai dari indeks yang diperolehnya, berapa yang diperoleh dari survei itu kan. Jadi mana yang kurang-kurang itu yang akan kita perbaiki, atau yang mana yang berlebih dari yang lain itu yang akan kita pertahankan atau kita lebih tingkatkan lagi. Nah, untuk jangka waktu penilaian ya idealnya seperti apa? Maksud saya seperti ini. Misalnya suatu lembaga negara harus melakukan survei kepuasan masyarakat ini sekali 3 bulan, sekali setahun, atau bahkan sekali 10 tahun. Kalau biasanya lembaga ini minimal sekali setahun. Sekali setahun ya? Sekali setahun yang melakukan survei lagi di mana tingkat kepuasannya. Apalagi kalau setelah ini, apalagi kalau kalau Bawaslu ini sebaiknya setelah pemilu selesai kan, setelah setiap kegiatan tahap selesai kan disurvei langsung bagaimana tingkat pelayanannya, bagaimana pelayanan Bawaslu terhadap masyarakat, puas nggak mereka. Jadi nanti untuk tahap selanjutnya kita kan nggak tahu, nanti setelah pemilu misalkan ada lagi pertanyaan. Iya. Kita berada seperti ini, berarti di pemilu itu kita tahu kurang kita di mana. Kalau kita kurang di sini, artinya nanti untuk pilkada selanjutnya kita tingkatkan lagi. Begitu ya. Oke. Nah, sebagai warga masyarakat yang berada di luar lingkungan Bawaslu Kabupaten Solo khususnya, apa harapan Bu Lili terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten Solo? Harapan saya Bawaslu ini bisa lebih itu kali ya, apa namanya istilahnya, promosinya gitu, apa namanya kalau di situ, lebih menyebarkan, lebih memperkenalkan diri
kalau kita pemilu, lembaga pemilu itu biasanya menangkap itu kan orang kebanyakan yang masyarakat saya lihat, pokoknya cuma KPU, ya. Nah, Bawaslu ini kurang dikenal gitu. Jadi kalau istilah orang ekonomi promosinya gitu. Oh iya iya. Kalau bahasa hukum atau bahasa Bawaslu ini apa ya? Jadi menurut saya sih itu lebih sering mungkin keluar ya, tapi orang itu kan banyak nggak kenal ya, masyarakat umum kecuali yang berhubungan sama politik mungkin kenal sama Bawaslu, tapi yang nggak yang seperti wajib pilih itu aja mungkin banyak teman yang nggak paham, nggak tahu siapa apa itu Bawaslu, yang mereka tahu cuma kalau pilih itu KPI doang. Iya. Nah, menurut saya sih itu sih lebih banyak promosi keluar itu. Baik. Promosinya. Pertanyaan terakhir. Nah, Apa masukan untuk Bawaslu besok? kalau saya lihat itu susah. Nanti kan dikat ya. Masalahnya kalau saya ya, karena saya sering saya tidak berdomisili di sini. Jadi gimana kinerja Bawaslu Kabupaten Solo itu tentu nggak terlalu saya perhatikan dan terlalu terlihat, kecuali di Bawaslu di tempat organisasi. Oke. Sahabat Bawaslu, menarik yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Yang saya garis bawahi adalah Bawaslu kurang iklan, Bawaslu kurang menjual seperti itu, kurang ada produk iklan yang menjelaskan kepada khalayak banyak Bawaslu itu siapa dan Bawaslu itu apa. Nah, mungkin nanti di podcast selanjutnya kita akan bahas apa itu lembaga Bawaslu dan segala hal yang berkaitan dengan Bawaslu. Nah, semoga dengan adanya survei kepuasan masyarakat ini, Bawaslu Kabupaten Solo nanti ke depannya bisa lebih memperbaiki kinerja dan pelayanannya terhadap masyarakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.